Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi sama Miss di pembelajaran At-Takur. Tadi teman-teman sudah melaksanakan murojaah bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran agama dan Qur'ani. Tapi sebelum itu kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Oke, cekidot. Sekarang sebelum masuk pembelajaran, Miss akan kasih tahu dulu nih ke teman-teman target hafalan kelas 5. Coba lihat di layar PPT-nya. Sebanyak ini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Jadi tidak seperti minggu lalu ya. Minggu lalu teman-teman ketika mau rapotan sibuk untuk menyetorkan hafalan. Tapi kali ini kita harus belajar dari kesalahan yang kemarin. Kita menghafal saja tanpa harus menunggu tagih oleh Miss ya. Jadi teman-teman hafalin aja satu minggu misalnya 5 ayat seperti itu ya, biar tidak terjadi penumpukan di akhir PAS gitu. Oke, sudah lihat ya target hafalan teman-teman. Nanti Miss akan share hadis sama doanya berbentuk foto ke grup. Oke, kita boleh lanjut langsung ke Quraniknya. Nah, teman-teman, minggu lalunya lagi Miss pernah bahas nih tentang ikhfa. Ikhfa ini dibaca samar. Nah, seperti ada eng-engnya gitu. Nah, ikhfa ini dibaca ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfanya yang mana, Miss? Huruf ikhfanya itu ada 15. Bisa teman-teman lihat di layar PPT. Nah, kunci teman-teman bisa melakukan atau menerapkan huruf ikhfa ini dalam membaca Al-Quran itu dengan cara teman-teman harus hafal nih huruf ikhfa yang ada 15 ini. Oke, kalau lebih cepatnya kita langsung praktek saja ya. Oke, seperti biasa Miss akan baca dulu satu kali, lalu teman-teman mengikuti satu kali. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, wa mizajuhu min tasnim. Fima anta min dzikroha au miskinan dza matrobah fa'andzartukum naron taladzza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bacaan yang ada di PPT. Sekarang kita lihat nih baris pertama, di mana sih letak ikhfanya? Kuncinya adalah teman-teman harus mencari dulu nun sukunnya atau tanwinnya. Ketika teman-teman menemukan nun sukun, lihat di depannya setelah huruf nun sukun itu ada huruf apa? Lihat di baris pertama, di sana ada nun sukun.
setelahnya itu ada huruf ta, di mana ta ini adalah huruf ikhfa. Maka dari itu dibacanya harus samar. Ming tasnim. Jadi bukan mintas tapi ming tasnim, ada nya ya. Lihat di baris kedua, cari ada nun sukun atau tanwin enggak. Kalau misalnya ada, coba lihat di setelahnya. Lihat nun sukunnya sudah ketemu. Nah, lihat setelahnya ada huruf apa? Ya, betul, ada huruf ta. Maka dari itu dibacanya samar. Angta. Seperti itu ya, angta. Selanjutnya cari lagi ada nun sukun. Nun sukunnya ada 2 nih di baris kedua. Betul sekali, nun sukunnya ketemu sama huruf za. Min roha min zi. Nah, teman-teman sudah paham? Lagi deh, yang baris ketiga. Lihat ada nun sukun atau tanwin enggak? Nun sukunnya enggak ada, tapi ada tanwin nih, ada fathah tain. Fathah tainnya ketemu sama huruf apa? Ya, sama huruf za. Miskinang za. Itu namanya berarti ikhfa. Untuk selanjutnya teman-teman cari sendiri di mana huruf ikhfanya ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke agama. Tadi agamanya kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul. Nah, capaiannya adalah Miss akan menjelaskan nih makna iman kepada Rasul. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Wah, ternyata Nabi dan Rasul ini berbeda teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Nah, teman-teman tahu nggak iman itu apa? Kita harus tahu dulu dasarnya ya. Iman itu artinya percaya. Maka dari itu ada rukun iman. Berarti kita harus mempercayai poin-poin yang ada di rukun iman. Iman itu artinya percaya. Berarti kalau beriman kepada Rasul artinya beriman kepada Rasul itu artinya percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah yang diperintah untuk mengesahkan Allah, terus mengajak manusia berbuat atau berada di jalan yang Allah ridhoi. Nah, itu adalah makna beriman kepada Rasul. Jadi kita nih misalnya beriman kepada Rasul, tapi kita nggak tahu apa sih iman kepada Rasul? Apa ya? Nggak tahu. Nah, kita harus tahu nih apa sih iman kepada Rasul. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya. Lanjut terus nih. Allah juga menjadikan Rasul sebagai khalifah atau pemimpin umat manusia. Sudah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi ingat ya, kita harus taat dulu sama Allah, taat sama Rasul, dan taat kepada pemimpin. Kalau di rumah berarti taatnya sama orang tua. Kalau di negara berarti taatnya dengan presiden. Seperti itu ya. Selanjutnya nih, ketika kita sudah beriman sama Rasul, beriman kepada Rasul, tidak hanya diucapkan di bibir saja, tetapi kita harus bisa melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menaati ajaran yang dibawa oleh
Rasul. Jadi tidak hanya semata-mata kita mengucapkan aku beriman kepada Rasul, tapi buktinya dia tidak menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul, tidak mengesahkan Allah misalnya, atau menyembah kepada yang lain bukan kepada Allah. Nah, itu salah satu yang tidak menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, berarti itu hanya berimannya di mulut saja, belum di hati. Nah, kalau misalnya berimannya dengan hati juga atau dengan melakukan juga, berarti harus bisa menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul dan meneladani ketaatan, sikap dan perilaku terpujinya. Kita sudah tahu, kita sudah dengar, kita sudah baca ya. Kalau ada kisah-kisah Rasul yang ada di Al-Quran, yang ada di buku cerita. Nah, apa yang harus kita ambil nih? Nah, sikap terpujinya harus kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita sudah tahu, berarti kita harus melakukannya. Nah, setelah melakukannya, kita harus menyebarkannya supaya apa yang kita tahu itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya ada nama-nama nabi dan rasul. Nah, kita sudah tahu bahwasannya nabi dan rasul ini jumlahnya ratusan. Tetapi ada yang harus kita ketahui nih. Nama-nama nabi dan rasul ada berapa? Ya, ada 25 nama-nama. Aduh, bingung, Miss. Ada 25 nama-nama nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita sudah tahu nih, siapa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah? Ya, betul. Nabi Adam alaihi salam. Nah, Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama kali diciptakan sekaligus nabi yang pertama. Siapa yang terakhir? Ya, nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miss, sekarang banyak nih yang mengaku-ngaku jadi nabi. Itu benar nggak sih? Bohong. Miss katakan itu dusta atau bohong. Karena kita sudah tahu bahwasannya Allah tidak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang menjadi penutup para nabi. Jadi dipastikan tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah di zaman sekarang. Seperti itu. Terus, ini kan baru 2 nih yang diliatin, 23-nya lagi gimana, Miss? Oke, ada. Nah, ini 23-nya lagi. Teman-teman harus bisa hafalin ini, nama-nama nabi dan rasul. Kita nyanyi dulu ya, bareng-bareng ya. Siapa tahu teman-teman nih udah ada yang tahu nyanyian yang Miss nyanyikan. Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Teman-teman pasti sudah hafal ya, karena ini materi kelas TK. Jadi pasti teman-teman masih hafal, harus hafal. Karena nama-nama 25 nabi ini adalah nama yang sering disebut di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengetahui nih perbedaan nabi dan rasul. Tadi Miss sudah ngomong ada nabi, ada rasul. Apa sih perbedaannya? Ada 3 perbedaannya nih dari keduanya. Yang pertama, kalau nabi belum tentu rasul. Tetapi kalau rasul berarti sudah pasti nabi. Maka dari itu tugas rasul lebih banyak daripada tugasnya nabi.
Yang kedua, kalau Nabi memiliki 3 sifat wajib. Apa saja? Ada sidik, ada amanah, dan ada fatona. Kalau Rasul jadi 4 ditambah 1, tambah satunya dengan tabligh, yaitu menyampaikan. Yang ketiga tadi berkenaan dengan sifat wajib. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajaran, karena sifat wajib yang dimilikinya pun hanya ada 3. Tidak ada tablighnya, karena tabligh ini artinya menyampaikan. Nah, kalau Rasul sudah wajib nih, wajib menyampaikan wahyu dan ajaran karena Rasul memiliki sifat wajib yaitu tabligh. Artinya menyampaikan. Nah, sampai sini paham ya tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kalau ada perbedaan pasti ada persamaan. Persamaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, seorang laki-laki. Miss, ada enggak Nabi atau Rasul yang seorang perempuan? Tidak ada. Karena Allah ini menciptakan atau mengirim utusan itu adalah seorang laki-laki. Kenapa, Miss? Karena kalau alasannya hanya Allah yang tahu. Kita hanya berhak mencari hikmahnya. Kenapa sih Allah hanya menciptakan Nabi atau Rasul ini hanya seorang laki-laki? Nah, yang pertama itu, kalau laki-laki dia bisa menjadi imam sholat, imam di keluarga, seperti itu. Kalau perempuan itu tidak, karena ketika misalnya nih kita sholat ada laki-lakinya, berarti yang wajib menjadi imam itu adalah laki-laki. Kalau perempuan menjadi makmum, kecuali kalau makmumnya semuanya perempuan. Nah, imamnya juga pasti perempuan. Jadi kalau laki-laki itu dia bisa memimpin, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau perempuan juga bisa memimpin. Tapi yang bisa lebih, itu adalah laki-laki. Terus kalau laki-laki itu tidak ada masa haid atau masa libur sholat. Kalau perempuan itu Allah berikan keringanan sholat untuk membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Nah, kalau perempuan itu ada masa haidnya, masa libur sholatnya. Nah, jadi mana mungkin nih Nabi atau Rasul itu libur sholat. Seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, bersifat maksum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Jadi perbedaannya kita dengan Nabi atau Rasul adalah kalau Nabi dan Rasul bersifat maksum, kalau kita mah enggak ya. Yang ketiga, menerima wahyu dari Allah. Yang keempat, mengesahkan Allah. Yang kelima, bersifat basyari. Basyariah itu manusia. Nah, Nabi dan Rasul pun sama-sama manusia ya. Layaknya manusia, makan, minum, tidur, bekerja. Lain halnya dengan malaikat. Malaikat mah gak makan, gak minum, gak tidur. Seperti itu ya. Karena Nabi dan Rasul pun adalah manusia. Sampai sini paham ya tentang perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada sifat-sifat Rasul yang tadi sudah kita jelaskan. Ada 4. Ada amanah, ada sidik, ada fatonah, dan ada tabligh. Oke, Miss suka singkatnya dengan huruf stop. S-nya apa? Sidik, yaitu jujur. Rasul pasti jujur karena Rasul memiliki tugas menyampaikan wahyu. Mana mungkin Rasul itu berbohong. Nah, karena berbohong ini adalah lawan kata dari sidik. Nah, kizib artinya. Yang kedua ada T. T-nya itu artinya tabligh, menyampaikan. Kalau Nabi tidak memiliki sifat tabligh ya. Kalau Rasul memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa, Miss? Menyampaikan ajaran yang sudah Allah turunkan kepada Rasul Allah. Menyampaikan ajaran, dakwah seperti itu. Nah, apa lawan katanya tabligh? Yaitu kitman, menyembunyikan. Jadi tidak ada nih Rasul yang sudah mendapatkan wahyu terus disembunyiin, gak disebarin, tidak ada ya. Karena sifat wajibnya Rasul itu adalah
tablik, menyampaikan. Terus ada A-nya itu adalah amanah, dipercaya. Dipercaya ini adalah sebab dari dia melakukan jujur. Nah, teman-teman juga nih, ketika teman-teman jujur, nah, ada akibatnya. Akibatnya apa? Dipercaya. Atau sebabnya apa? Dipercaya. Seperti itu ya. Lawan kata amanah apa? Khianat. Tidak dipercaya. Maka dari itu nih teman-teman, ketika teman-teman diberi amanah oleh orang lain, nah teman-teman harus bisa memegangnya dengan baik-baik. Jadi jangan sampai teman-teman termasuk orang-orang yang khianat, tidak dapat dipercaya. Dikasih tugas sama orang lain, dikasih amanah sama orang lain, tapi tidak dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, itu bisa disebut dengan khianat, tidak dapat dipercaya. Yang terakhir ada F. F-nya itu adalah fatona, yaitu cerdas. Jadi mana mungkin Rasul itu bodoh. Ya, pasti semuanya cerdas. Karena apa? Karena ketika Rasul menyampaikan ajaran Allah, pasti bakal ada umat manusia yang menentang. Nah, maka dari itu Rasul harus memiliki sifat cerdas. Nah, cerdas untuk menjawab atau menentang lagi pendapat umat manusia yang melawannya. Seperti itu. Nah, apa nih lawan kata dari fatona, dari cerdas itu baladah, yaitu bodoh. Oke teman-teman, sampai sini paham? Nah, teman-teman sudah tadi mengetahui makna iman kepada Rasul, sudah tahu nama-nama Nabi dan Rasul, perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul. Nah, teman-teman ini harus diingat ya. Nah, karena bisa menjadi landasan kita hidup juga nih, seperti yang tadi nih sifat-sifat Rasul. Sidik, kita harus bisa berbuat jujur dalam hidup, terus amanah, terus menyampaikan apa? Seperti misalnya teman-teman punya satu ilmu nih, tapi teman yang lainnya tidak punya. Nah, teman-teman tuh bisa menyampaikan gitu ya, menyebarkan apa yang teman-teman ketahui. Terus yang keempatnya itu adalah fatona, cerdas. Karena orang yang cerdas itu tidak pandai atau tidak mudah dibohongin. Beda sama yang orang bodoh, gampang dibodohin ya. Karena gampang dibohongin juga karena dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjadi orang yang cerdas supaya tidak dibodoh-bodohin atau supaya tidak dibohongin oleh orang lain. Sampai sini paham teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Sampai sini materi kita kali ini. Kita tutup pembelajaran At-Takur hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu pekan depan. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.